Saya berkarya mengikuti nafas, dari hari ke hari, dari pagi ke malam. Ke depan saya berjalan, ke belakang saya menengok agar perjalanan tak pernah putus. Dahulu adalah leluhurku, kini saya berada dan esok adalah keturunanku. Kalimat ini merupakan sebuah konsep berkarya yang diungkapkan oleh seorang pematun terkenal yang bernama Gregorius Siddhartha Sugihjo. Ia lahir pada tanggal 30 November 1932 dan wafat pada tanggal 4 Oktober 2006. Pria yang kerap dipanggil dengan sebutan Siddhartha atau Darta ini terkenal dengan penggunaan media yang tak lazim dalam karya patungnya seperti beras dan mata uang. Selain seni patung, ia juga mendalami seni lukis, cetak saring, keramik, dan kerajinan tangan. Saya Kisha Grace Pakpahan dari kelas 12 IPA 1 akan menceritakan biografi mengenai pelukis terkenal yang bernama Gregorius Siddhartha Sugihjo. Berikut adalah biografinya. Ada gejolak antara dunia gagasan dan persoalan lain, yaitu alat, bahan, teknik, dan kemampuan tangannya. Sekalipun mulanya gagasan telah dikonsepkan, baik ketika masih di otak atau imajinasi dan akhirnya tergambar pada sketsa, tarik ulur imajinasi, konsep, dan media selalu saja terjadi. Darta merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Dari pasangan seniman yaitu Bernadius Sugihjo yang meninggal pada tahun 1950 dan Claudia Surnirah yang meninggal pada tahun 1985. Sebelum mendalami seni patung di Akademik Seni Rupa Indonesia atau biasa disebut dengan ASRI di Yogyakarta, Darta sempat mempelajari dasar-dasar melukis dari tokoh-tokoh pelukis seperti Hendra Gunawan dan Trubus di Sanggar Lukis Rakyat pada tahun 1950-an. Tahun 1953, Dharma dikirim belajar ke Jan van Eyck Academy di Maastricht, Belanda oleh misi gereja Katolik. Setelah 3 tahun ia belajar, ia kembali pulang ke Yogyakarta. Pada tahun 1965, Darta ditarik ke Bandung oleh pelukis dan pematung Bad Muchtar untuk mengajar di jurusan seni rupa di ITB. Kemudian, Darta kembali ke Yogyakarta setelah pensiun dari ITB. Di Yogyakarta, ia mendirikan Asosiasi Pematung Indonesia atau biasa juga disebut dengan API yang berbagai kegiatan sering diramaikan oleh kritik. Nama Gregorius Siddhartha mulai menanjak ketika ia menyajikan karyanya yang berjudul Tangisan Dewi Betari yang kini menjadi salah satu koleksi sebuah museum di Jepang, dan beberapa karya lainnya seperti Monumen Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Priok, Garuda Pancasila di atas podium gedung MPR DPR, patung Bung Karno di makamnya, tata ruang Monumen Proklamasi, dan masih banyak lagi. Sejak tahun 1957, Darta banyak melakukan pameran tunggal maupun bersama di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jepang, Singapura, India, Polandia, Norwegia, Thailand, Filipina, dan New York. Darta pernah mendapatkan berbagai penghargaan atas karya-karyanya, seperti Anugerah Seni dari BMKN pada tahun 1952, Anugerah Seni DKI Jakarta pada tahun 1982, Penghargaan Patung Terbaik dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 1986, dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Ia juga berjasa karena mendirikan studio seni patung di ITB. Ia juga mendirikan Institut Kesenian Jakarta. Darta wafat pada usia 74 tahun karena kanker paru-paru yang telah menyerangnya selama 1 tahun. Ia wafat di Rumah Sakit Dr. Owen, Surakarta setelah dirawat 1 malam di sana. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga besar
Murdani di Astana Bonoloyo, Kadipiro Solo pada tanggal 5 Oktober 2006. Ia meninggalkan seorang istri bernama Maria Sri Nurna Murdani dan 4 anak serta 8 orang cucu. Dari keempat anaknya, hanya anak bungsunya yang mengikuti jejaknya dalam kesenian. Sekian pemaparan saya mengenai biografi dari seorang pelukis terkenal yang bernama Gregorius Siddhartha Sudijyo. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.